Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat trader dimanapun berada. Di sini saya kembali lagi untuk memberikan sedikit edukasi. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat trader semuanya ya. Mungkin di sini saya membahas tentang pola chart pattern double top dan double bottom teman-teman ya. Ini sebuah basic juga teman-teman. Dan saya juga sangat-sangat berterima kasih atas segala dukungan dan supportnya channel kami teman-teman ya. Dan semoga teman-teman semuanya, para sahabat semuanya, selalu dimudahkan segala urusannya dan selalu profit di setiap analisanya, teman-teman. Oke, sebelumnya saya juga mengingatkan teman-teman ya, bagi yang ingin terjun di dunia trading, tentunya di forex, saran saya bekali ilmunya dulu teman-temannya. Bisnis apapun tidak didasari dengan ilmu itu sangat-sangat berisiko teman-teman. Dan sering saya katakan bahwa trading itu sangat mudah bagi yang paham teman-teman, tapi sangat berisiko bila mana hanya mengandalkan bisanya entry, paham aja super resisten, tapi ngelola MM aja juga nggak takut teman-teman. Pengelolaan dana itu sangat-sangat harus diperhatikan, banyak untuk mengelola dananya sangat, ya bisa dikata bahwa seminim-minim risiko, karena trading ini nggak asalkan kita bisa entry, kita sudah bisa nggak no ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lanjut tentang pembahasan tentang double top dan double bottom ya. Dan double top dan oke. Pembahasan kita sekarang ini adalah pattern double top. Sorry ya, belum nggak tuh saya tulis ya. Double top ya dan double bottom. Teman-teman. Pola double top ini sering terjadi di market teman-teman. Pola double top ini sebuah pola market yang membuat sebuah resisten minimal 2 teman-teman ya. Ada yang sering dikatakan 3 resisten itu adalah triple top. Lebih daripada itu bisa dikatakan bahwa ini sideways ya teman-teman ya. Tapi kita belajar tentang double top dulu teman-teman ya. Oke. Contohnya seperti ini teman-teman. Double top ini terjadi sebuah pattern reversal ya. Terjadi uptrend ke downtrend. Oke. Jadi syaratnya harus ada resisten 1. R2 resisten 2 dan support 1 ya. Resisten ini bisa dikatakan bahwa top 1, top 2 ya, bisa gitu teman-teman ya. Oke, ataupun puncak ya. Oke. Double top ini membentuk sebuah huruf M seperti ini teman-teman. Ada juga yang begini teman-teman ya. Ini bentuknya sejajar, contoh yang ini. Ini juga double top teman-teman ya. Jadi top yang kedua ini melebihi daripada top yang sebelumnya teman-teman. Ya. Jadi resisten yang sebelumnya lebih tinggi daripada resisten sebelumnya. Ini biasanya kita gunakan untuk biasanya kita gunakan untuk mengukur top kedua ini menggunakan Fibonacci dari contoh nih. Saya gunakan ke A contoh nih. Saya tarik Fibonacci-nya A ke B. X ke A ya, sorry. Oh, sorry. Contoh gini ya. Oke. Ya. Ini 27 teman-teman ya. Contoh ini X-nya. Mungkin lebih jelasnya nanti saya jelaskan di mudah-mudahan di pertemuan berikutnya teman-teman ya.
Contoh ini X ke A, baru kita tentukan ke B-nya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi biasanya saya ukur dengan Fibonacci, retracement ya. Saya gunakan di B-nya ini biasanya saya angkat 1272, teman-teman. Ada juga yang gini, teman-teman. Oke, saya bahas saja bagus ya, teman-teman ya. Jadi ada juga yang topnya lebih rendah daripada sebelumnya, teman-teman. Atau resistennya lebih rendah daripada sebelumnya. Ya, biasanya saya jadikan juga ini X, A, B. Jadi B-nya biasa saya gunakan angka rasio 886 ataupun 786, teman-teman. Gitu, teman-teman ya. Tapi kita pelajari dulu resisten yang sejajar dulu, teman-teman ya, ataupun bottom yang sejajar dulu, teman-teman. Ya. Kalau ini double top dan pola double bottomnya seperti ini, teman-teman. Model hurufnya seperti angka huruf W. Bisa melebihi dari 3 itu bisa terdekat triple top. Melebihi daripada 3 itu bisa dia, maksudnya saya sudah katakan bahwa ini lumayan sadu ya, teman-teman ya. Oke. S2 ataupun support 1 ataupun bottom ya, bisa ditekan bottom. Support 2 ataupun bottom 2 per 1. Gitu, teman-teman ya. Ini syaratnya, teman-teman. Nanti cara entry-nya kita jelaskan. Saya jelaskan nanti di market ya. Saya contohkan di market, teman-teman ya. Oke, contohnya kita contoh di market, teman-teman. Ini pola pattern reversal ya. Ini sering banget terjadi, teman-teman. Sabar. Sebenarnya ini oke. Contoh ini down ya. Kalau teman-teman belum bisa, oke, ini saya katakan tadinya, oke. Ini double top ya, double bottom ya. Oke, sabar. Diperhatikan, teman-teman. Ini sering terjadi di market. Contoh ini down ya, dari down ke up ya. Teman-teman. Kita lihat lagi. Teman-teman. Dari down ke up ya. Ini bottom. Teman-teman ya. Oke. Perhatikan kita. Ini sering terjadi, teman-teman. Ya. Uptrend ya, terjadi top 2 langsung turun ya. Kita cek lagi, sabar. Ini. Oke, turun. Oke, saya jelaskan ini cara intinya, teman-teman ya. Biasanya cara saya untuk entry di sini, saya tunggu dulu swing low ataupun pin bar ya. Contoh. Di sini terjadi contoh nih top pertama membuat bottom ataupun support naik ya. Jadi apa di sini? Maksudnya kita nggak langsung entry. Biasanya saya tunggu dulu sebuah swing low. Kalau swing low-nya swing high ya, kalau di atas ada di resistance ya. Swing high ya. Kalau terjadi suatu pola swing high ya, saya baru bisa masuk saya baru entry. Kalau saya ketinggalan, saya tunggu dulu pin bar. Itu pola pattern ya, candlestick pattern. Oke. TP saya, teman-teman. TP saya ini TP pertama. TP kedua, saya ambil 70% dari awal terjadinya uptrend ini. Maksudnya dari awal di sini, teman-teman. Jadi saya kira-kira maksudnya di sini aja. Maksudnya contoh nih, dari 70%. Kenapa saya gunakan untuk TP pertama di support yang pertama ya, di top itu? Karena kita hindari, maksudnya kita antisipasi terjadi manipulasi market, maksudnya, teman-teman ya. Pola nggak terjadi, jadi pola kita hindari ya, yang bila mana terjadi double topnya ini nggak valid, teman-teman. Oke. Kan terkadang juga naiknya cuma 3 kali, teman-teman. Oke, sabar. Nah, contoh, teman-teman ya. Ini kita contohkan. Sini up,
terjadi top pertama, oke, membuat swing high turun. Nanti swing high ini saya jelaskan teman-teman, nanti di mungkin di pertemuan berikutnya, saya jelaskan di berikutnya. Kalau saya nggak gunakan TP pertama di sini, di top yang pertama ya teman-teman ya, di bottom yang pertama ataupun support yang pertama, kalau langsung saya TP di sini teman-teman, ini yang kita hindari. Ingat, ini yang kita hindari. Terjadi sebuah top yang nggak valid, teman-teman ya. Tapi perlu diingat di sini teman-teman, perlu diperhatikan lagi teman-teman. Bila mana suatu pola double top ataupun double bottom ini nggak valid, tadinya double top, ini terjadi apa teman-teman? Membentuk model M teman-teman. Diperhatikan. Siapa dulu? Gimana? Tadinya double top, membentuk double bottom. Ya, tapi tetap kita gunakan, tetap entry-nya saya sarankan, contoh ini entry jangan langsung entry di yang top kedua teman-teman ya. Misalnya terjadi pola double top kedua. Saran saya lihat dulu apakah terjadi swing low, swing high ya, di resisten, swing high, baru kita masuk. Ataupun tunggu dulu pin bar. Oke? Contoh kita lagi contohnya. Sabar. Oke, perhatikan teman. Double bottom. Oke. Terjadi pattern engulfing ya, akan stick pattern engulfing-nya. Oke. Bisa kita tes setelah itu. TP pertama sini. Oke. TP kedua 70% dari sini, teman-teman. Ya, biasanya saya gunakan 70% dari sini. Ataupun saya biasa ngambil 0,78. Ya. Kira-kira itu TP kedua saya, teman-teman. Oke. Sabar lagi, contoh. Perhatikan ada, oke. Ini pola ini market ini sering terjadi ya. Pola market ini sering terjadi, teman-teman. Oke. Double top. Terjadi swing low, bisa kita entry. Oh, ini ada pin bar, bisa kita masuk, teman-teman. Ini ada pin bar. Ya, bisa masuk setelah di sini, tapi TP-nya dikit banget ya, teman. Ataupun setelah terjadi swing low, bisa kita masuk, teman-teman. Swing high ya, swing high karena di resisten, teman-teman ya. Oke. TP kita pertama di sini, teman-teman. TP kedua kita 70% dari awal terjadinya double top ataupun double bottom. Ya. Ataupun diukur dengan Fibonacci, diambil area 0,786 aja, 0,7 aja, teman-teman. Bisa lihat gitu, teman-teman ya. Oke. Ini sudah terjadi, teman-teman ya. Sabar. Perhatikan. Up. Ataupun top pertama, top kedua, down. Ya. TP pertama di sini. Di supportnya di bottomnya di bottomnya, teman-teman ya, ataupun di supportnya kalau di double top. Saya tulis top 1 ya, ataupun R1 ya, sorry, R1. Jadi double top ini terjadi di saat up ke down ya, R2. Syaratnya memiliki resisten 2 dan support 1, teman-teman. Support, saya singkat aja ya. TP pertama, saya sarankan di TP1, di S1. Karena kenapa? Kita rawannya takutnya kalau kita rawannya bila mana ini nggak valid, teman-teman. Malah terjadi pola apa? Pola double bottom. Tuh. Ya. Dan TP kedua bisa teman-teman gunakan Fibonacci retracement, ambil di angka rasio 0,7. Ingat? 0,786. Ya, intinya di atas 0,7, teman-teman ya. Oke, 0,786 ya. Kita aja, teman-teman. 70% daripada awal mulainya kenaikan terjadinya double top atau double bottom. Ini yang bisa katakan bahwa double top ataupun
ya, memiliki sebuah dua resisten dan satu support, ya, double top. Ke modelnya huruf M. Tapi ini kalau nggak valid terjadi model huruf W lah teman-teman. Terjadi double bottom, gitu teman-teman. Oke. Ini selalu terjadi loh teman-teman, sering terjadi loh. Ya. TP pertama sini kita gunakan Fibonacci retrace untuk ke TP kedua kita contohnya di contohnya di area 0,786 tapi sebelum ya. Karena kita menggunakan 0,7% teman-teman. Ya, teman-teman. Ya. Gitu ya. Sabar. Oke. Oke, sabar. Ini yang kita hindari terjadi top. Nah, itu yang saya sarankan. Gunakan TP pertama untuk kita entry. Banyak yang menyarankan entry di saat ini di break. Ya, tapi sangat risky ya teman-teman. Maksudnya sangat, saya sih kurang nggak menyarankan sekali untuk entry setelah di break ini teman-teman. Karena stop STL kita agak-agak lumayan jauh teman-teman. Contohnya. Sabar ya. Saya tunggu di sini. Boleh kita entry setelah di break-nya neckline, itu yang saya katakan neckline ya. Boleh kita entry setelah neckline, tapi saran saya tunggu pullback. Saran tunggu pullback. Sabar. Oke, kita cari dulu, sabar ya. Yang terjadi manipulasi. Jadi kita hindari kalau di break-nya neckline, kita hindari yang namanya manipulasi market ya teman ya. Sebuah top dan bottomnya ini nggak valid, itu yang kita hindari teman. Sabar. Nah, tadi ada yang tadi tidak valid ya. Sabar. Contoh ini teman-teman. Sabar. Oke, contoh ini. Saya contohkan ini. Tapi itu tergantung dari teman-teman semuanya ya. Oke. Di break teman-teman. Neckline-nya di break. Oke. SL kita lumayan jauh teman-teman. Ini yang paling kita hindari. Kalau teman-teman nunggu pullback, mungkin bisa. Ya, terjadi reaksi dulu, naik dulu, menyentuh neckline, baru kita entry. Ya teman-teman. Tapi saran saya sih itu tergantung dari teman-teman semuanya ya. Yang terpenting saran saya jangan langsung entry, bisa terjadi di top kedua ataupun bottom kedua. Saran saya tunggu dulu terjadi candlestick pattern, sebuah pola candlestick ataupun contohnya engulfing ataupun pin bar ataupun saran saya sih terjadi swing high dulu ataupun swing low. Itu teman-teman. Nanti mungkin di berikutnya mungkin saya jelasin tentang apa itu swing low dan swing high ya, pola candlestick swing low dan swing high ya. Oke, karena swing high dan swing low ini sebenarnya harus juga kita pahami karena kita bisa menggunakan detektor ini karena harus juga kita paham dengan namanya swing low dan swing high ya. Yang ada swing low yang valid dan ada swing high yang tidak valid teman-teman. Teman-teman ya. Sabar. Contoh teman-teman gini. Kita entry di sini. Setelah di break, silakan entry. Contoh misalnya teman-teman ingin entry. Tapi yang saya ini SL-nya lumayan jauh teman-teman. Ya, lumayan jauh. Langsung entry. Saya sangat enggak sarankan. Kalau teman-teman paham sih tentang supply and demand ya, bisa teman-teman gunakan ini base-nya untuk area SL teman-teman sih. Itu sih. Ya, teman-teman ya.
Ya, tapi kalau saran saya sih kalau ingin trading untuk di break-nya double top ini contohnya, saran saya sih nunggu trennya membuat pullback dulu teman-teman. Oke, di sini ada sebuah demand, bisa entry. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau saya sih kebanyakan terjadi contohnya kebanyakan entry-nya di area sini teman-teman. Sabar. Contoh terjadi pola double top, double bottom, sorry. Di sini membuat swing low, ya. Oke, belum valid ini, swing low-nya nggak valid. Di sini yang valid ya, sorry. Oke, di sini gulpingnya. Nah, di sini valid. Oke, saya hapus. Oke, yang ini nggak valid ya teman-teman swingnya, karena hijau ya candle bullish ini belum melewati candle yang sebelum terjadi shooting star ya. Oke, bukan rejection ini. Jadi yang valid ini sebenarnya ini. Swing low ini yang valid. Bisa kita enter di situ. Oke, bisa kita enter di situ. Teman-teman bisa masuk juga di area sini. Terjadi apa? Terjadi pin bar. Oke. Pin bar lebih sangat bagus juga sih untuk kita entrikan. Karena bisa kita entry di saat ini candle yang di break ya. Area pin barnya di break ya. Sabar. Jadi bisa kita enter di sini setelah candlenya sudah keluar dari pin bar. Stop loss kita bisa di bawah sini. Oke, nanti mungkin berikutnya saya jelaskan tentang pin bar ini teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini aja teman-teman untuk penjelasan tentang double top. Double top itu yang intinya teman-teman paham, double top itu adalah sebuah pola market yang terjadi di market, pola tren ya, sebuah terjadi di market yang itu memiliki resisten 2 dan neckline atau itu neckline-nya support 1. Dan yang double bottom ini modelnya hurufnya juga W, memiliki support 2 dan neckline 1 yaitu resisten 1 teman-teman. Ya. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman. Semoga aja video ini bermanfaat untuk teman-temannya. Dan saya ucapkan salam profit konsisten untuk para sahabat trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.